Pada mulanya aku hanya berpikir untuk dijadikan teman bercerita atau ngobrol seperlunya saja, namun ternyata tidak seperti itu. Perahu yang tegak menajam, pelan-pelan berlabuh pada sebuah pelabuhan yang tampak terawat. Laju perahu makin lama makin tak terkendalikan, sesekali singgah pada dua pulau kembar yang tampak bulat dan berlayar di sana pula. Awalnya Desi hanya diam, namun karena perahu makin kencang lajunya, dia pun hanya bisa pasrah mengikuti alurnya. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Inilah kisah selengkapnya. Aku berharap waktu memberi sedikit jeda agar aku dapat ceritakan bagaimana sepinya hari-hariku tanpa kamu. Sepi? Ya, kesepian itu mulai aku rasakan sekarang. Bukan karena tak ada siapa-siapa di dekatku, tapi orang-orang yang ada di sekelilingku seakan hanya mementingkan ego masing-masing. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menggetarkan hatiku dengan kondisi hidup yang kualami. Aku merasakan ada rongga kosong yang tak terisi di lubuk hatiku yang paling dalam. Semua ini karena kamu. Kamu seseorang yang aku damba, tapi memutuskan pergi karena salahku sendiri. Mengapa kau meninggalkan aku dikala aku membutuhkan kehadiranmu? Aku sangat mencintaimu, wahai kau yang di sana. Panggil saja namaku Desi, perempuan lajang usia 26 tahun. Aku seorang pegawai bank swasta yang ada di kotaku. Berbicara hal pekerjaan, aku menyukai pekerjaanku ini, karena untuk duduk di kursi CS di sebuah bank ternama bukanlah perkara mudah. Aku telah melewati proses panjang yang sulit. Dengan modal tinggi 175 cm, kulit putih, dengan wajah mirip gadis Korea. Aku tidak begitu kesulitan ketika melewati tes demi tes saat melamar kerja. Aku bahagia dengan dunia kerjaku ini, namun tidak dengan urusan asmara. Karena kalau bicara urusan asmara adalah derita batin yang membelenggu dari rasa kemerdekaan, dan itu terjadi pada diriku. Dulu sebelum aku menikah aku punya pacar namanya Riko, orangnya lumayan ganteng dan berkarisma. Tapi sayang ketampanan Riko tidak bisa aku miliki selamanya, dia hanyalah sebuah angin lalu yang pernah singgah di hatiku. Dan meninggalkan jejak yang sempat hilang karena kehadiran orang baru. Aku mengenal Riko saat masih duduk di bangku kuliah, namun sayang saat aku sudah 1 tahun bekerja di bank, Riko belum juga mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Hari-hari Mas Riko dihabiskannya di pasar, membantu orang tuanya berjualan sayur sembari menunggu panggilan kerja. Mas Riko sudah memasukkan beberapa lamaran kerja ke beberapa tempat kerja yang cocok dengan ijazah hukum yang ia miliki. Saat memasuki tahun kedua, ibuku mengenalkan aku pada seorang pria yang sudah lama ibu kenal. Pria itu bernama Ridwan. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, jujur kuakui sedikit kagum, karena aku adalah tipe wanita yang mudah jatuh cinta. Entah mengapa semua itu bisa terjadi. Sedikit saja aku melihat pria tampan, hatiku pasti bergejolak. Kejadiannya berawal kala siang aku duduk di teras rumah sambil memandang ke arah jalan. Lalu aku melihat sesosok pria berwajah sangat tampan, serta berpakaian rapi turun dari mobil expander hitam yang dia kendarai. Dia terlihat begitu elegan dan berwibawa, sangat jauh berbeda dengan Mas Riko kekasihku yang berpenampilan seadanya. Melihat Ridwan berjalan ke arah rumahku, kemudian ibu keluar rumah, ibu tersenyum menyambut hangat kedatangannya. Entah dari mana aku bisa mengenal sosok itu, aku tidak tahu pasti.
Tapi pertemuanku dengan Ridwan di hari itu menjadi awal kisah kehidupanku yang akan aku ceritakan pada cerita kisah ini. Kekagumanku pada sosok Ridwan tidak berakhir hanya pada pandangan mata saja. Aku benar-benar mulai kagum kepadanya. Manakala dia menatap lurus mataku, seolah tatapan tajam itu masuk menerobos pintu hatiku. Akhirnya aku pun larut dalam situasi yang berbeda. Aku mulai mencari cara dan alasan untuk menghindar dari Mas Riko pacarku. "Desi, hari ini kamu berangkat kerja jam berapa?" tanya Mas Riko lewat pesan chatnya. "Aku udah berangkat, Mas. Tadi pagi-pagi dijemput temanku," jawabku lewat pesan chat juga. "Kok kamu lama balas pesan chatku? Lagi sibuk ya?" lanjut chat Mas Riko. "Betul, Mas, aku lagi sibuk banget," pungkas chatku. Lalu bersamaan Mas Riko mengirim chatnya lagi, tiba-tiba, "Desi, nanti sore pulang kerja aku jemput lagi ya, mau nggak?" tanya Ridwan di dalam mobilnya. "Ya, kalau nggak ngerepotin boleh dong." Aku mulai memiliki rasa kepada Ridwan hingga aku mengabaikan siapa Mas Riko. Bahkan aku jadi lupa dengan kebiasaan Mas Riko, setiap hari selalu mengantar dan menjemput aku kerja. Waktu itu pulang kerja aku dijemput Ridwan, namun tidak langsung pulang, melainkan mampir dulu di resto kelas mahal. Sambil makan kami berbincang-bincang seperti orang yang sudah lama saling mengenal. Saat sedang asyik berbincang sambil menyantap makanan, tiba-tiba HP-ku berdering. Ternyata itu panggilan video call dari Mas Riko. Karena tak ingin merusak momen kebersamaanku dengan Ridwan, aku mematikan HP aku. "Loh, kok enggak diangkat? Itu siapa? Pacar kamu ya?" tanya Ridwan penasaran. "Bukan siapa-siapa, Mas. HP aku lowbat," jawabku sembari menyimpannya ke dalam tas. Setelah selesai makan, lalu Ridwan mengajakku pergi ke pusat perbelanjaan yang terlengkap di kotaku. Dia memintaku memilih apapun yang aku mau. Ridwan tidak lupa mengajak aku mengunjungi toko tas berbahan mahal. Jujur, ini pertama kaliku masuk ke toko tas termahal. Semua barang yang terpajang benar-benar membuatku terheran. Lalu aku memilih sebuah tas Hermes berwarna coklat tua dan mengantarnya ke meja kasir. Setelah menerima struk pembayaran, aku benar-benar kaget ketika melihat nominal harga tas yang ada di tanganku. "Oh my god, harga tas ini bisa menghabiskan gajiku beberapa bulan," gumamku dalam hati. Sejenak aku mendadak terdiam, lalu baru tersadar ketika Ridwan mengajakku pulang. Setibanya di rumah, aku ambil handphone yang ada di tasku lalu kuhidupkan. Setelah aktif, ternyata sudah ada tumpukan pesan dari Mas Riko pacarku. Tak lama kemudian Mas Riko menelepon dengan nada sedikit kesal. "Kamu dari mana saja sih? Kenapa nomor kamu sejak dari tadi gak aktif?" "Tadi aku jemput ke kantor, ternyata kamu juga gak ada. Kemana aja kamu itu?" Lalu aku pun menjawab dengan sedikit bernada tinggi. "Loh Mas, kamu kok marah-marah gini? Cukup ya, aku aja yang sudah lama menunggu kepastian dari kamu, gak pernah marah-marah. Kamu baru sekali aja tidak dapat kabar dari aku, kok marah-marahnya sampai kayak gini?" "Loh, kok kamu ngomongnya jadi ke situ? Kamu bosan ya dengan statusku yang pengangguran ini? Kamu aneh deh." "Nggak biasanya kayak gini," ucap Mas Riko sedikit curiga. "Udah deh, aku capek," sahutku sembari menonaktifkan handphone aku. Sejak itu di hari-hari berikutnya aku tak lagi memberi kabar pada Mas Riko. Aku mulai merasakan kalau dia sudah tak bisa membuat aku nyaman. Semua itu karena Ridwan, orang yang sudah mampu mengalihkan perhatianku.
saat Mas Riko menghubungi aku selalu mereject panggilannya. Aku pun selalu menghindar saat dia ingin bertemu. Hal ini bukan karena pertengkaran yang hari itu terjadi, tapi karena aku selalu disibukkan dengan kehadiran Ridwan yang tampan itu. Setiap hari Ridwan selalu menyuguhkan hal-hal yang menakjubkan. Dia mampu memberiku kehidupan dengan gaya yang baru. Persis gaya orang-orang kaya yang sering aku lihat di TV, hingga aku perlahan mulai melupakan Mas Riko kekasihku, kekasih yang sudah lama menemani hidupku. Aku selalu berpikir dan mencari cara untuk menjauhinya. Sekarang aku hidup glamor dan serba tercukupi. Membuat aku lupa bahwa sebelum ini ada seseorang laki-laki yang selalu mendukungku di setiap hal yang aku lakukan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya hubunganku dengan Mas Riko berakhir. Ketika itu Ridwan dengan berani sekali melamarku di depan ibu. Aku pun tidak bisa berkata apa-apa, karena memang sebenarnya aku bahagia saat itu. Tak ada penyesalan dalam diriku ketika menerima lamaran Ridwan. Aku sudah terlena dengan sosok dirinya. Setelah beberapa minggu ke depan, sejak aku dilamar tak ada lagi jalinan komunikasi antara aku dengan Mas Riko. Suatu hari aku datang menemuinya ke pasar, di tempat dia biasa membantu orang tuanya. Namun aku datang tidak sendirian, tapi ditemani oleh Mas Ridwan dengan membawa selembar undangan. Saat aku baru datang, kulihat wajah Mas Riko tersenyum sumringah. Mungkin dia bahagia karena setelah beberapa lama tidak memberi kabar, aku tiba-tiba datang menemuinya. Akhirnya kamu datang juga ke sini. Apa kamu udah sarapan? Kita sarapan bareng yuk, ucapnya sembari menarik lembut tanganku. Nggak usahlah mas, aku kesini mau ngasih ini ke kamu, ujarku sembari mengambil selembar kertas undangan yang ada di tasku. Ini apa? Kamu mau nikah ya? Tanya Mas Riko dengan nada sangat kaget. Ini beneran kamu? Tega kamu ya? Lanjutnya. Kemudian pergi dengan raut wajah kesal bercampur sedih. Kala itu aku tahu hati Mas Riko remuk dan hancur melihat kenyataan. Dan sejak itu berakhir juga hubunganku dengannya. Singkat cerita, hari pernikahan tiba, aku dan Mas Ridwan resmi menikah. Dan setelah acara pernikahan kami selesai, aku dan Mas Ridwan tidak berlama-lama tinggal bersama orang tua. Kami tinggal di sebuah rumah mewah milik Mas Ridwan. Sekejap kelas kehidupanku pun berubah. Bukan hanya dari gaya hidup, tapi penampilanku pun ikut berubah. Hal itu pertama kali aku lakukan selepas Mas Ridwan membawaku ke sebuah salon kecantikan dengan cover dandanan tanpa mengenakan kerudung, karena dia membelikan baju minim nan anggun. Aku menurut saja, karena aku tahu Mas Ridwan ingin istrinya terlihat ayu mempesona di depan suami. Lalu seiring perjalanan waktu, tak terasa pernikahan kami telah berjalan selama 1 tahun. Rumah tanggaku berjalan harmonis, kemudian tiba-tiba Mas Ridwan meminta agar aku berhenti bekerja dari Ban. Dengan alasan dia tidak ingin aku menghabiskan banyak waktu di luar. Aku pun tidak keberatan dengan hal tersebut dan menuruti keinginan Mas Ridwan. Namun perlahan aku mulai merasakan hal yang mengganjal di dalam rumah tanggaku. Mas Ridwan ingin menunda kehadiran buah hati di rumah tangga kami, dengan alasan dia ingin menghabiskan waktu berdua di beberapa tahun ke depan. Lagi-lagi aku menurut saja dengan keinginan Mas Ridwan suamiku itu. Saat memasuki usia kedua tahun pernikahan, aku mulai melihat ada gelagat yang berbeda dari suamiku. Aku mulai bertanya tentang pekerjaannya Mas Ridwan.
Aku melihat dia lebih sering menganggur dan banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Setiap kali aku bertanya tentang pekerjaan, pasti pertengkaran selalu terjadi di antara kami. Sifat aneh Mas Ridwan mulai kelihatan. Aku kaget suatu ketika dia meminta aku berfoto tanpa menggunakan apa-apa. Alasan dia ingin menjadikan koleksi yang bisa dilihat ketika sedang bekerja. Awalnya aku menurutinya, kemudian Mas Ridwan mulai memintaku melakukan hal-hal aneh yang susah dinalar oleh akal sehat. Mas, sebenarnya untuk apa sih menyimpan foto diriku yang begituan? Tanyaku suatu malam. Sayang, aku ini suamimu loh. Ya gak apa-apa tuh nyimpan koleksi foto istriku sendiri, jawabnya ketus. Iya sih, tapi nggak harus foto seperti itu Mas. Dari dulu aku selalu mengikuti keinginanmu, kamu minta aku melepas kerudung, aku turuti. Tapi kalau foto terus-terusan kayak gini aku nggak mau Mas, jawabku kecewa. Sejak saat itu Mas Ridwan jarang memberiku uang. Ketika aku meminta, mesti selalu membentak dan memarahiku. Dia menuduh seolah aku tidak mengerti keadaan suami. Lagi-lagi aku menahan derita batin dengan perlakuan Mas Ridwan. Aku hanya bisa bersabar menahan semua ini, dan aku merasa dia bukan Mas Ridwan yang dulu. Dia sudah berubah. Kejadian hari itu benar-benar membuat aku shock dan stres. Diam-diam aku sering menangis mengurung diri di kamar. Aku tidak menyangka di usia pernikahan yang baru 2 tahun, rumah tangga kami sering diwarnai pertengkaran. Aku mencoba bersabar menghadapi ini. Setelah itu aku memutuskan akan mencari pekerjaan kembali. Aku tidak boleh cengeng, aku harus kuat. Mas Ridwan sekarang sudah tidak rutin bekerja. Aku tidak ingin menanggung beban ekonomi yang lebih parah dari ini. Kok hari ini kamu menggunakan kerudung? Tanya Mas Ridwan, saat pagi hari ketika aku bersiap-siap mau melamar kerja. Iya Mas, mulai hari ini aku pakai kembali. Karena mau melamar kerja, aku mohon maaf jangan melarangku, jawabku. Oh, jadi sekarang sudah bisa membantah perintah suami ya? Hebat bener, belajar dari mana? Tanya Mas Ridwan sembari menahan langkahku dengan kuat. Aku mencoba melawan dan berucap, udah Mas, jangan halangi keinginanku. Aku ingin bekerja demi memperbaiki ekonomi di rumah ini. Mas, setiap hari kan hanya kumpul bareng teman-teman Mas. Mas gak mikir keuangan kita akhir-akhir ini mulai menipis, lanjutku. Oke. Ya sudah, mulai hari ini aku akan kembali bekerja seperti biasa, asal kamu selalu berada di rumah, ucap Mas Ridwan. Mas Ridwan, kamu janji? Iya, aku janji akan bekerja lebih rajin lagi sayang, pungkasnya. Akhirnya rumah tangga kami kembali harmonis. Aku melihat Mas Ridwan setiap hari selalu berangkat kerja lebih awal daripada biasanya. Perlahan aku mulai merasa nyaman kembali dengan kehidupan rumah tangga kami. Namun sayang, keharmonisan itu hanya bertahan tidak sampai 1 tahun. Suatu ketika Mas Ridwan diturunkan jabatannya oleh bos perusahaannya karena sering izin tidak masuk kerja. Terpaksa kami hidup pas-pasan karena gaji hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi sebagai istri yang baik, aku mencoba mengerti dengan kondisi suamiku. Aku harus bisa menerima kekurangan sang suami, karena aku merasa lebih nyaman dengan hidup pas-pasan daripada hidup mewah namun selalu menderita batin. Setiap hari pulang kerja selalu lebih lama dari biasanya, maklum sudah turun jabatan. Saat jam 9 malam dia baru pulang dari kerja, lalu berkata,
Mulai besok Mas Ridwan meminta agar aku mengantar makan siang ke kantornya, dengan alasan untuk berhemat daripada setiap hari membayar makan di kantin. Saat berada di kantor Mas Ridwan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh seorang laki-laki tua yang ketika itu tidak sengaja berpapasan denganku di pintu utama kantor. Lelaki tua itu melirikku dengan tatapan serius dan bertanya, "Maaf, ada perlu apa Mbak dan mau cari siapa?" "Ini, aku mau mengantar makanan siang untuk suamiku Mas Ridwan," jawabku. "Oh, jadi kamu istrinya Ridwan?" jawabnya. "Wah, gak nyangka ya karyawanku memiliki istri secantik kamu," ujarnya sembari menyalami tanganku. Aku hanya diam tersipu mendengar pujian darinya, lalu dia mempersilahkan aku masuk menemui Mas Ridwan. Saat berada di ruangan, Mas Ridwan bilang kalau lelaki yang menyapa aku tadi direktur utama perusahaan tempat dia bekerja. Setelah itu aku langsung pamit pulang ke rumah. Ketika malam tiba, Mas Ridwan pulang ke rumah dengan raut wajah gembira. Dia bercerita kalau dia bisa dikembalikan lagi ke jabatannya yang dulu. Aku pun sangat senang mendengarnya, namun aku kaget ketika dia bercerita kalau untuk naik ke jabatan harus ada syaratnya. Aku bertanya pada Mas Ridwan perihal persyaratan yang diinginkan bosnya. "Memang syarat apa yang harus kita penuhi Mas?" tanyaku kepada Mas Ridwan. Lalu Mas Ridwan mendekatiku sambil kedua tanganku digenggam erat, "Tapi kamu janji ya? Apapun syaratnya demi kehidupan kita yang lebih baik, kamu harus siap," ujarnya sembari membujukku. "Loh, kok harus dari aku sih? Kan yang kerja kamu Mas?" "Iya, tapi bosku menginginkan kamu yang jadi syarat untuk naik kedudukan di jabatan itu." "Aduh, maksudnya gimana sih Mas? Kok berbelit-belit gini? Terus terang aja deh," ujarku agak bingung. "Sayang, direktur ingin kamu menemani dia kapanpun dia butuh. Katanya dia meminta kamu mau memenuhi semua keinginannya bos. Dan melakukan apapun yang dia minta, kamu mau ya sayang? Ini semua demi kehidupan kita yang lebih baik." "Apa Mas maksud kamu? Menjual mahkota demi jabatan gitu? Apa-apaan sih kamu Mas? Kamu udah kelainan ya?" "Ya gak gitu juga sih, tapi mau bagaimana lagi?" kata Mas Ridwan maksa. "Maaf Mas, aku gak mau," jawabku tegas. "Desi, tolonglah sekali saja. Pokoknya aku gak mau, aku lebih baik hidup sengsara dan miskin daripada hidup kaya tapi kehormatanku aku godaikan kepada orang lain yang bukan suamiku," jawabku menunduk dan menangis. Setelah aku menolak permintaan Mas Ridwan, keadaan rumah tangga kami makin tidak karuan. Sering terjadi cekcok, apalagi ketika aku membahas masalah keuangan. Bahkan Mas Ridwan pernah mengancam akan menceraikan dan menyerahkan mahkota ini kepada bosnya secara paksa jika terus hidup seperti ini. Akhirnya aku menjalani hari-hari penuh dengan delima dan tekanan batin. Karena aku sudah bosan dengan keadaan rumah yang kayak gini. Dan setiap hari aku menderita batin, akhirnya aku mencoba mau mengerti keinginan Mas Ridwan. Malam itu ketika Mas Ridwan pulang dari kantor, "Mas, aku mau bicara sama kamu." "Mau ngomong apa lagi? Udah aku capek pasti mau membahas uang dan uang lagi, iya kan?" sahutnya. "Bukan Mas, aku siap kok menuruti keinginan bos Mas. Tapi sekali saja ya." "Benar sayang, kamu gak lagi bercanda kan?" tanya suamiku. "Iya Mas, aku serius, karena aku gak mau hidup jadi jande. Aku takut jika nanti kamu serius mau ceraikan aku." Oke,
Sekarang gini, handphone kamu mana? Ini nomor HP bos. Aku mau kamu yang hubungin dia sekarang, dan kamu langsung bicarakan. Suruh naikkan jabatan aku mulai besok hari. Aku sudah gak tahan bekerja seperti ini. Desi. Tak lama, aku menghubungi nomor yang diberikan Mas Ridwan kepadaku. Lalu bosnya Mas Ridwan memintaku untuk datang ke sebuah bangunan bertingkat mewah. Awalnya aku berpikir hanya akan dijadikan teman untuk bercerita atau membantunya, namun ternyata tidak. Bos Mas Ridwan minta hal yang lebih pribadi, dan dia memintaku mengikuti semua perintahnya. Dengan penuh derita aku pun terpaksa mengikuti semuanya. Perahu kebanggaan bos berulang kali berlabuh pada pelabuhan yang tampak terawat. Desi hanya diam saking patuhnya pada suami. Sesekali Desi merengek dengan suara yang gak jelas saat laju perahu makin kencang. Bosnya Ridwan memang hebat, dia juga pintar saat mendarat dan bergerilya pada dua anugerah pesona alam yang tampak indah. Dengan jiwa dan hati yang menangis sedih, keesokan harinya Desi pulang ke rumah. Dia mengeluh dengan apa yang dialami, diperlakukan layaknya barang baruan. Aku tak bisa mengelak, dan aku hanya mampu memasang diriku demi sebuah jabatan untuk suamiku. Aku benar-benar menyesal, lalu aku pulang dan mengadukan semua hal ini pada ibuku. Beliau hanya terdiam, tidak memberi solusi apapun, dan hanya memintaku untuk bersabar, dan berkata bahwa ini adalah ujian dalam rumah tangga Kamunan. Begitulah cerita kisahnya. Semoga ada hikmah di balik cerita ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat selalu, sampai jumpa kembali pada cerita menarik lainnya. Wassalam.